Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 103 kami akan kembali. Ini juga alasan mengapa Tang San sangat menyakitkan. Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran adalah dua yang terakhir dari 5 benih pertama alam dewa. Kepergian mereka juga berarti bahwa kekuatan awal dari seluruh alam dewa menghilang dengan tenang. Jika bukan karena perjuangan sebelumnya, jika bukan karena para dewa penghancur, yang memusatkan kekuatan 3 dewa tertinggi mereka, ditambah akumulasi bertahun-tahun pada para dewa, bukan tidak mungkin untuk menahan aliran waktu dan ruang yang bergolak ini. Rasa sakit Tang San juga mengandung sedikit penyesalan, jika dia menggunakan taktik Thunder sebelumnya dan tidak memperhitungkan hubungan yang harmonis di antara dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa, mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Kenyataannya ada di sini, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat hasil ini lebih baik. Tinggi di langit, kekuatan kehancuran yang berasal dari Dewa Kehancuran semakin kuat dan kuat, seperti nafas kehidupan yang terpancar dari Dewi Kehidupan. Tubuh besar dari 2 dewa tertinggi perlahan-lahan mendekati satu sama lain di langit di atas para dewa. Di Komite Alam Dewa, Tang San menarik napas dalam-dalam dan menekan kesedihan di hatinya. Sekarang dia adalah otak dari seluruh alam dewa. Saat ini, dia tidak bisa mentolerir setengah relaksasi. Mari kita hentikan bencana ini di alam dewa dulu. Mengangkat tangan kanannya, sedikit di atas tirai tipis, pemandangan luar angkasa muncul kembali. Gejolak ruang waktu, yang sebelumnya hanya berupa titik abu-abu kecil, telah berkembang pesat dan semua titah yang ada dapat dengan jelas melihat rotasinya. Itu seperti awan dari awan kelabu, terbang ke arah para dewa. Segera akan datang. Tang San menyipitkan matanya sedikit, menekan tangannya di tengah alam dewa pada saat yang sama, kekuatan suci Asura miliknya tiba-tiba melonjak seperti ledakan. Cahaya keemasan yang kuat membuat seluruh interior Komite Alam Dewa menjadi warna yang sama. Namun, kekuatan yang sangat besar ini tidak terjadi. Tang San tidak dapat mengaktifkan kekuatan Komite Alam Dewa untuk mengendalikan kekuatan pikiran, karena itu akan mengganggu kekuatan ciptaan yang dilepaskan oleh Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Jadi sekarang dia tidak hanya harus menunggu, tapi dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, percaya bahwa mereka bisa memampatkan dewa kembali ke ukuran aslinya sebelum arus turbulensi datang. Area yang diselimuti warna pink mulai membesar. Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan di langit juga secara bertahap terbang bersama. Mereka hanya di udara, saling menatap. Mata Dewa Kehancuran jelas sedikit sedih. Maaf, Xiaolu, saya terlalu keras kepala. Jika bukan karena pengendalian diri saya, itu tidak akan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Maafkan saya. Dia tidak akan menyerah pada Tang San, tetapi menghadapi dirinya sendiri. Istrinya, bagaimana mungkin dia tidak menyesal di dalam hatinya? Jangan bicarakan itu. Mata Dewi Kehidupan sangat lembut. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Aku tidak pernah menyesal menikahimu, apapun. Dewa Kehancuran menarik napas dalam-dalam, tetapi masih ada cairan yang mengalir dari mata ungunya. Dia berbalik tiba-tiba dan berteriak ke arah Komite Alam Dewa. Tang San, selanjutnya terserah padamu. Kamu harus melindungi alam dewa. Suatu hari, kami akan kembali. Setelah mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba melesat ke depan, membuka lengannya, dan memeluk Dewi Kehidupan dengan erat di pelukannya. Ini adalah pelukan kehancuran kehidupan ketika ungu dan hijau tiba-tiba tumpang tindih di udara. Ada pemandangan ruang dan waktu statis untuk waktu yang singkat di seluruh alam dewa, hanya beberapa dewa yang bisa melihatnya. Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan di langit secara bertahap bergabung menjadi kelompok cahaya merah muda besar, dan kekuatan kreatif yang kuat terintegrasi dengan seluruh dunia dewa pada saat ini. Sebuah hisapan besar keluar dari kekuatan penciptaan. Perisai alam dewa juga diubah menjadi warna yang sama dengan cepat, dan kemudian mulai runtuh dan menyusut ke dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya merah muda yang dilepaskan dari 108 pilar kekuatan pikiran tiba-tiba naik ke udara, menjadi pilar surgawi satu demi satu, menyedot perisai alam dewa terus-menerus ke dalam. Dalam proses penyusutan ke dalam dan volume, cahaya merah muda yang menempel pada perisai para dewa juga mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini jelas pemandangan perisai yang mulai menebal. Tang San membanting dadanya dengan keras, dan itu berhasil. Kekuatan kreatif yang dihasilkan oleh perpaduan Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran berhasil.
Alam dewa yang berkembang mulai menyusut. Kekuatan pemikiran besar asli dari alam dewa juga mulai menumpuk. Meskipun kecepatan kontraksi ini masih belum secepat datangnya turbulensi yang tidak terkendali, masih ada jarak antara turbulensi ruang dan waktu. Sebelum dia tiba, seharusnya tidak ada masalah dengan alam dewa kembali ke ukuran aslinya. Selain itu, kekuatan penciptaan yang dihasilkan setelah fusi dewa penghancur dan dewi kehidupan menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke seluruh dunia dewa. Inilah kekuatan penciptaan, kekuatan menciptakan segalanya, menciptakan semua elemen. Sekalipun kekuatan ruang dan waktu masih akan berdampak besar padanya, namun kekuatan ciptaan itu dikenal dengan kehidupannya yang tiada akhir, dengan itu kerusakan turbulensi ruang dan waktu akan sangat berkurang. Soul Land 2.5 Chapter 104 Pertahanan Kekuatan Ciptaan. Saat kehidupan berakhir, Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan juga mencapai yang tertinggi dalam apa yang dapat mereka lakukan untuk para dewa. Dengung itu terus terdengar, dan gejolak ruang dan waktu semakin dekat. Setelah beberapa saat stagnasi, alam dewa kembali normal. Para dewa di sekitar komite alam dewa, terutama dewa tingkat pertama yang telah menghabiskan banyak titah dalam pertempuran sebelumnya, dibasahi oleh kekuatan penciptaan. Dipulihkan ke level puncak. 7 dewa elemen dan 7 dewa dosa asal mengelilingi Tang San dan duduk dalam lingkaran. Sekarang, mereka tidak lagi bermusuhan. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi para dewa dan tanah air mereka. Jika Anda melihat alam dewa dari alam semesta, Anda akan menemukan bahwa seluruh alam dewa sekarang telah berubah menjadi merah muda. Turbulensi waktu dan ruang semakin dekat, dan jika Anda melihatnya saat ini, Anda dapat menemukan bahwa itu benar-benar awan abu-abu yang sangat besar, yang dengan sendirinya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Di inti awan, ada cahaya abu-abu samar. Kerlip. Pada saat ini, aliran turbulen ruang dan waktu, semakin dekat dengan inti, semakin berbahaya, karena di pusat aliran turbulen adalah kekuatan ruang dan waktu yang paling kuat, yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah banyak hal. Aliran waktu dan ruang yang bergolak ini, dengan diameter lebih dari 100 km, sangatlah besar. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat dia terbang, dia samar-samar bisa melihat bahwa kemanapun dia lewat, bahkan bintang yang bersinar akan sedikit redup. Ini seperti alam semesta telah membuka saluran nirwana untuknya, dan bintang-bintang menghindarinya. Di sekitar turbulensi ruang dan waktu, terdapat pita-pita awan kelabu. Pita-pita awan ini juga berputar-putar, tetapi bagaikan cambuk, diam, tetapi menakutkan. Alam dewa menyusut dengan sangat cepat, tetapi cahaya merah muda di langit mulai semakin redup. Tapi kekuatan ciptaan yang dipancarkan oleh seluruh alam dewa semakin kuat dan kuat. Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran, dengan mengorbankan diri mereka sendiri, memadatkan kembali seluruh alam dewa, dan pada saat yang sama, mengintegrasikan semua kekuatan mereka ke dalam alam dewa, menggunakan diri mereka sebagai kekuatan pertama alam dewa untuk menahan pergolakan ruang dan waktu. Dengan kompresi alam dewa, ketebalan lapisan luar alam dewa dengan cepat pulih dan secara bertahap kembali ke kondisi semula. Penghalang tebal alam dewa juga membuat hati semua dewa lebih tenang. Mereka yang pernah mengikuti Dewa Kehancuran dan ingin memperluas alam dewa menundukkan kepala karena malu. Sekarang semua orang tahu bahwa Poseidon benar dan firasatnya benar. Apa yang dapat menyebabkan lebih banyak bencana daripada turbulensi ruang dan waktu? Akhirnya, tentakel pertama dari turbulensi ruang dan waktu tiba. Pita awan abu-abu dengan ringan jatuh di permukaan perisai alam dewa. Tiba-tiba, seluruh alam dewa bergetar hebat, tetapi di bawah perlindungan kekuatan ciptaan, pita awan dengan cepat runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Kecepatan aliran turbulensi waktu dan ruang juga telah melemah secara signifikan karena tabrakan dengan para dewa. Setelah sabuk awan pertama, yang kedua menyusul, kekuatan ciptaan dengan berani menyambut musuh dan tiba-tiba menyelesaikan serangan kedua. Tapi gemetar para dewa menjadi lebih parah. Seluruh alam dewa terbalik, ada banyak hantu. Cahaya keemasan ditembakkan dari atas komite alam dewa dan berubah menjadi topeng cahaya besar, menutupi semua dewa yang berkumpul di sekitar komite alam dewa. Di dalam ruang lingkup topeng emas, kekuatan menakutkan yang tampaknya mengubah ruang dan waktu benar-benar diblokir. Jangan membantu mereka, Xiao Wu berbisik di samping Tang San. Tang adalah bibir atas yang kaku, menggelengkan kepalanya, bukan waktu. Ya, sekarang bukan waktunya. Dari runtuhnya kekuatan ciptaan masih ada waktu,
Tetapi kali ini jika untuk memobilisasi kekuatan dunia roh untuk melawan kekacauan luar ruang waktu arus, dan kekuatan ciptaan akan tumpang tindih, mengakibatkan pemborosan kekuatan ilahi. Jika itu dari niat seorang teman, tentu saja Tang San harus memulainya sekarang, tetapi dia tidak bisa. Dia bukan hanya teman dewa penghancur dan dewi kehidupan, tetapi juga penguasa alam dewa. Dia harus melayani seluruh alam dewa, semua dewa rencana diskriminasi. Bahkan jika berdarah dingin, dia harus memaksimalkan semua kekuatan suci di depannya, hanya dengan cara ini mungkin untuk melestarikan para dewa. Boom, dengung menjadi raungan. Di luar topeng komite alam dewa, sementara alam dewa bergetar hebat, bumi mulai retak, puncaknya mulai hancur, dan danau serta danau meluap. Seluruh alam dewa berada dalam kekacauan yang hebat. Ini adalah malapetaka besar dari alam dewa yang bahkan para raja dewa harus takut. Jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu mendesak? Untungnya, kekuatan pelindung dari kekuatan penciptaan sangat kuat, dan para dewa menyusut seiring waktu. Jika tidak, itu mungkin hanya sabuk awan luar dari aliran waktu dan ruang yang bergolak, yang mungkin menghancurkan perisai alam dewa. Cahaya merah muda menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sebisa mungkin untuk menahan kerusakan yang disebabkan oleh turbulensi ruang dan waktu, meski interior para dewa bergetar, itu tidak terlalu kuat. Namun, Tang San, yang merupakan inti dari komite alam dewa, wajahnya menjadi lebih berat dan lebih berat. Warna merah muda cerah sepenuhnya dipertahankan dengan mengorbankan kekuatan ilahi dari dewa kehancuran dan dewi kehidupan. Selain itu, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Soul Land 2.5 Chapter 105 Sumpah untuk hidup berdampingan dan mate dengan alam dewa. Dampak kekuatan ruang dan waktu hampir berada di depan seluruh alam dewa, dan tidak ada jalan keluar. Awalnya, Tang San masih memiliki gagasan untuk berjaga-jaga, jika hanya gesekan eksternal yang lewat, akan relatif lebih baik untuk menolak. Tapi sekarang tampaknya bencana ini, mereka benar-benar akan menanggungnya. Tidak ada kemungkinan lain. Cahaya merah jambu semakin kuat, dan pita awan terus-menerus dikonsumsi oleh kekuatan kreatif ini. Tampaknya kekuatan paling luar dari turbulensi ruang dan waktu perlahan-lahan hancur, dan volume keseluruhan mulai menyusut. Tapi alam dewa tetap bergeming di bawah dampaknya. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk ditolak. Namun, ketika cahaya merah muda menjadi sangat kuat, cahaya itu akhirnya mulai membusuk. Di langit, dua cahaya tiba-tiba muncul, seperti meteor yang meluncur ke bulan, jatuh ke tanah. Topeng dari God Realm Komite tidak berpengaruh pada kedua sinar cahaya ini. Dua titik cahaya langsung melewati penghalang, bahkan melalui bagian atas komite alam dewa, dan datang langsung di depan Tang San. Jatuh di telapak tangan ganda Tang San. Mata Tang San memerah, dan dia mengatupkan giginya, dengan paksa menahan untuk tidak menangis. Apa yang jatuh ke telapak tangannya adalah dua kristal bening. Salah satunya disajikan dalam bentuk bintang berujung 8, dan tampaknya ada awan ungu hitam tak berujung yang berfluktuasi dengan keras di dalam, seolah-olah mengandung kekuatan destruktif yang sangat dalam. Yang lainnya berbentuk tetesan, segar dan hijau, meski hanya dilihat saja sudah bisa merasakan vitalitas besar yang terkandung di dalamnya. Ketika dua batu kristal jatuh ke tangan Tang San, seluruh komite alam dewa sedikit terguncang, dan fluktuasi kekuatan ilahi yang dilepaskan dengan sendirinya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua dewa tingkat pertama yang hadir memiliki mata yang gelap, meski mereka tidak tahu apa itu dan belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka bisa menebaknya. Itu adalah benih yang ada di awal alam dewa, benih kehidupan dan benih kehancuran, adalah dasar dari keberadaan asli alam dewa. Dewi kehancuran dan dewi kehidupan adalah benih kembali, yang juga berarti bahwa hidup mereka telah berakhir. Kami telah melakukan apa yang bisa kami lakukan. Yang menyedihkan, kami akan kembali 10.000 tahun lagi. Suara dingin bergema di udara, tapi masih mendominasi. Dewa kehancuran. Para dewa memandang dua biji di tangan Tang San dengan heran, bahkan Tang San sendiri. Bagaimanapun, benih dewa tidak pernah difitnah oleh dewa. Kesadaran dewa penghancur dan dewi kehidupan masih ada. Ini sangat bagus. Maafkan kamu, 4 kata lainnya keluar dengan dingin, masih penuh keagungan. Tapi di saat berikutnya, dewa kehancuran sudah menangis. Boom! Alam dewa bergetar tajam, dan seluruh alam dewa gemetar karena terkejut. Melalui tirai cahaya di pusat alam dewa, samar-samar saya dapat melihat bahwa seluruh alam dewa tampaknya telah sedikit menyimpang dari posisi aslinya sekarang, sementara lapisan terluar lingkaran merah muda yang penuh dengan aura kreatif secara bertahap melemah.
mulai berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya. Ya, misi Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur telah selesai. Tidak hanya mereka menekan kembali alam dewa, tetapi dengan kekuatan ilahi dari dua dewa tertinggi, dengan mengorbankan pengorbanan mereka, mereka secara paksa menahan gelombang serangan pertama dari aliran turbulensi pada saat itu. Kemudian, terserah kita. Turbulensi waktu dan ruang akan datang, dan para dewa telah siap. Aku, Dewa Ashura, bersumpah di sini untuk hidup dan mati bersama para dewa. Setelah sepatah kata, tanda emas muncul di sekitar tubuh Tang San. Rune ini melonjak ke langit, dan dalam sekejap itu berubah menjadi lapisan kabut, memancar dari atas komite alam dewa, membentuk lingkaran cahaya emas di langit. Setiap titah dewa yang berkumpul di sekitar komite dewa dapat dilihat dengan jelas. Ketika bencana seperti itu melanda, apalagi yang bisa meningkatkan moral para dewa lebih baik dari ini? 7 dewa elemen saling memandang, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanan mereka, bersumpah ke tengah para dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Ketujuh kelompok itu jauh lebih kecil dari Tang San, tetapi mereka mewakili kelompok cahaya air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Ketujuh elemen itu naik ke langit satu demi satu. Suara Lord juga keluar dari komite alam dewa. Aku, Dewa Kehancuran, bersumpah untuk hidup dan mati bersama alam dewa. Suara Dewa Kehancuran berdering dengan keras. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. 7 suara lagi terdengar serempak, dan 7 dewa dosa asal bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi yang sama. Ada senyuman di mata 7 dewa elemen, dan dewa api tertawa dan berkata, sepertinya orang-orang ini tidak terlalu menyebalkan. Siapa yang kamu bicarakan? Tubuh yang marah itu bergemuruh. Dewa api itu tertawa dan berkata, aku tidak ingin kembali dan berhadapan langsung. Tapi sekarang, kamu adalah saudaraku. Dewa kemarahan itu tertegun sebelum dia melengkungkan bibirnya, siapa saudaramu? Aku akan menjagamu nanti. Rong Nianbing menghela nafas, dan berkata, ini masih mencegahku untuk pergi. Tang San, aku telah jatuh cinta padamu. Meskipun mengeluh, ekspresinya menjadi serius di saat yang sama di saat berikutnya. Dewa emosional di sekelilingnya tersenyum satu sama lain, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan suara yang dalam, bersumpah untuk hidup dan mati bersama para dewa. Soul Land 2.5 Chapter 106 Total. Menyimpan, mate. Di luar komite alam dewa, banyak dewa tingkat kedua dan ketiga, serta sejumlah besar pendeta, mendengarkan sumpah khusyuk, dan menyaksikan lingkaran yang mewakili halo para dewa yang ada di puncak para dewa. Tiba-tiba, darah setiap dewa di tubuh mulai mendidih. Di alam dewa, mereka telah melewati terlalu banyak dan terlalu banyak hari yang mudah. Dan sekarang, saatnya membakar darah. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sumpah untuk hidup dan mati dengan alam dewa. Sebuah panggilan keras mulai terdengar di sekitar komite alam dewa, dan cincin aura yang kuat atau lemah dimulai. Lalu mekar, dan dalam mekarnya lingkaran halo ini, seluruh alam dewa mulai sedikit bergetar. Di bumi, warna merah muda yang awalnya dibawa oleh Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran perlahan-lahan menembus ke dalam bumi para dewa, dan dengungan serta gemetar dari seluruh dewa secara tak terduga menjadi stabil. Pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari menara tinggi di atas komite alam dewa, dan secara terang-terangan melesat ke udara, menerangi seluruh alam dewa. Perisai emas para dewa ditampilkan dengan jelas di depan setiap dewa. Segera setelah itu, cahaya keemasan jatuh seperti benang dari komite alam dewa dan terhubung dengan para dewa. Para dewa duduk bersila tanpa ragu-ragu, dan mengarahkan kekuatan suci mereka ke benang emas tanpa syarat apapun. Suntikan. Tiba-tiba, cahaya dari komite alam dewa menjadi lebih cuiken, dan seluruh alam dewa, dengan upaya bersama para dewa, berubah menjadi bola cahaya emas besar. Boom, boom, boom. Sebuah raungan berlanjut, dan warna keemasan yang kuat bersinar di alam semesta, secara tiba-tiba menahan dampak yang kuat dan menakutkan dari turbulensi ruang dan waktu. Tapi alam dewa tidak lagi bergetar dan diam. Ini adalah kekuatan ilahi para dewa, dan itu adalah kepercayaan para dewa. Para dewa yang bekerja bersama, setelah alam dewa dikompresi kembali ke ukuran aslinya, menjadi padat. Dengan Tang San sebagai pemimpin, para dewa tingkat pertama mengelilinginya, terus-menerus menyuntikkan kekuatan suci mereka sendiri ke pusat para dewa, dan Tang San adalah penguasa seluruh konfrontasi.
Pada saat ini, tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi keemasan, dengan cahaya keemasan yang terus berkedip di udara. Setiap kali berkedip, udara berputar sedikit, tapi cahaya keemasan padanya juga menjadi lebih kuat. Xiao Wu tidak bersumpah dengan Tang San, karena itu sama sekali tidak perlu. Jika Tang San meninggal, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Dia berada di belakang Tang San, terus-menerus menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam tubuh Tang San. Bersama, turbulensi waktu dan ruang benar-benar melekat pada alam dewa pada saat ini, dan turbulensi yang menakutkan dengan gila-gilaan membusuk pertahanan di sekitar alam dewa, mencoba menghancurkannya. Tapi alam dewa sangat tangguh. Lapisan perisai kekuatan pikiran dihancurkan, tetapi mereka segera diisi kembali oleh kekuatan ilahi yang kuat. Namun, kejutan perisai alam dewa juga semakin berkedip saat inti turbulensi ruang dan waktu secara bertahap mendekat. Ekspresi Tang San serius, sebagai tuannya, hanya dia yang tahu seperti apa situasinya sekarang. Namun, dia tidak punya jawaban. Dia tidak tahu apakah alam dewa bisa lolos dari bencana ini, karena situasi saat ini sulit untuk dinilai. Aliran waktu dan ruang yang bergejolak ini terlalu kuat, tetapi juga sangat tidak stabil. Pada awalnya, pita awan sangat kuat, dan hampir menghabiskan kekuatan dua dewa untuk melarutkan pita awan luar. Tapi kemudian, aliran waktu dan ruang yang kacau balau menjadi melemah, dan alam dewa menjadi stabil kembali di bawah upaya para dewa. Namun, turbulensi kosong saat itu menguat di momen berikutnya. Dan itu semakin kuat. Tang San juga tidak memiliki cara untuk menilai seberapa kuat inti dari turbulensi temporal nantinya. Tidak ada keraguan bahwa inti yang bergolak dari ruang dan waktu akan menjadi eksistensi yang paling menakutkan dalam bencana ini, tetapi ini juga kuat dan lemah. Mereka tidak tahu seberapa kuatnya itu. Jika terlalu kuat, maka tidak ada keraguan bahwa alam dewa akan hancur. Jika relatif lemah, maka alam dewa mungkin ada. Terlepas dari apakah intinya adalah kekuatan waktu atau kekuatan ruang, itu akan sangat menakutkan. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah melawan dengan keadaan terkuat dan berusaha untuk melindungi seluruh alam dewa. Sebelum para dewa kehancuran dan dewi kehidupan mengontrak para dewa sudah tidak mungkin lagi melestarikan mereka, dan Tang San akan memberi perintah kepada semua orang untuk bersiap pergi. Tetapi jika Anda melakukan itu, sebagian besar dewa niscaya akan murtad. Dan sekarang, alam dewa telah dikontrak, dan sebagian besar serangan telah dilawan oleh dewa penghancur dan dewi kehidupan. Itu sebabnya Tang San bersumpah untuk memimpin para dewa untuk melindungi alam dewa. Dia percaya bahwa selama itu bukan hasil terburuk, alam dewa masih bisa dilestarikan. Saat turbulensi waktu dan ruang terus meningkat, seluruh alam dewa mulai bergetar lagi, bumi mulai retak, puncak gunung mulai runtuh, dan awan serta kabut di langit perlahan menghilang, dan segala sesuatu di luar alam dewa dapat dilihat dengan jelas. Turbulensi waktu dan ruang, seperti monster abu-abu raksasa, ingin menelan seluruh alam dewa sepenuhnya. Takut, sentimen ini sudah lama tidak ada lagi. Yang bisa dilakukan dewa sekarang hanyalah melepaskan kekuatan ilahi mereka sendiri.